Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Imam Ahmad dan penjual roti. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu merupakan murid Imam Syafi'i. Ia dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup, Imam Ahmad ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal, tidak ada janji dengan seseorang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Hambali pergi sendiri menuju ke kota Basroh. Saat tiba di sana sudah masuk waktu Isya. Imam Hambali pun ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Selepas salat, Imam Hambali merasa hatinya tenang dan kemudian beristirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Marbot tidak tahu kalau orang yang ditanya adalah ulama ahli fikih dan hadis, Imam Ahmad bin Hanbal. Berkat tawadu atau rendah hatinya, Imam Ahmad tidak memperkenalkan siapa dirinya. Padahal, semua orang di Irak kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis, sejuta hadis dihafalnya, sangat salih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya, cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad kemudian berkata, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbot pun menyahut, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad lalu didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Imam Ahmad kemudian bermaksud tidur di teras masjid. Namun ketika sudah berbaring di teras masjid, Marbot datang lagi, marah-marah kepadanya. "Mau ngapain lagi Syekh?" kata Marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu Marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir, didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan, sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh Marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil," kata Imam Ahmad. "Baik." Ia lalu masuk ke rumah penjual roti, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya menyatakan sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku unik. Kalau Imam Ahmad mengajak berbicara, dijawabnya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Saat meletakkan garam, astagfirullah. Memecahkan telur, astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu ia bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta ya Allah, langsung diterima." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad penasaran, kemudian bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu juga Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basroh dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan, karena istighfarmu." Penjual roti pun terperanjat, memuji Allah, ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Demikianlah kisah Imam Ahmad dan penjual roti yang selalu melakukan istighfar. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Amin ya robbal alamin.